Kalau enggak yang saya diamkan. Nah, ketawa nih lah. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan kemarin, berat kolom akan menjadi beban terpusat di struktur kalian. Nah, itu dipakai di mana? Di analisa free body diagram. Maka setelah ketemu reaksi, nanti di sini akan kalian tambahkan yaitu beban kolom. Jadi misal kalau beban kolom kalian sama dengan 10 kN misal ya, maka reaksi yang terjadi di titik 8 sama dengan berapa? 4,68 ditambah 10 sama dengan 14,68. Kalau di sini 14,68, di sini juga 14,68. Ya, sama aja. Bukan ribet-ribet. Berat balok akan menjadi beban merata ya, ingat ya. Berat balok kalian akan menjadi beban merata. Beban merata apa? Ki ekuivalen. Ditambahkan di awal. Dari tabel beban itu bekerjanya di plat lantai, maka dia akan menjadi satu kesatuan dengan beban lantai. Ingat, beban lantai atau beban plat saya tulis ya, itu bentuknya segitiga atau trapesium. Ya. Ini beban plat. Beban balok itu bentuknya kotak seperti ini. Ya. Ada lagi tambahan kemarin adalah beban dinding. Beban dinding bentuknya adalah kotak. Maka sebenarnya beban dinding dengan beban balok bisa langsung dijumlahkan, ya kan? Yang tidak bisa dijumlahkan adalah beban plat. Maka beban plat ini harus kalian ubah menjadi beban kotak. Ini yang dinamakan Ki ekuivalen. Jadi yang hanya diubah menjadi ekuivalen adalah beban segitiga dan beban trapesium kalian saja. Ketika sudah berubah menjadi kotak, maka baru bisa kalian jumlahkan dengan beban balok dan beban dinding. Ketika kalian jumlahkan, maka akan menjadi beban total. Berarti kan nilainya ekuivalen ditambah balok ditambah dinding. Nilainya akan menjadi oke. Nah, ingat. Terus gimana Pak untuk beban dinding? Beban dinding kan termasuk beban mati tambahan, ya kan? Sedangkan kita ada kombinasi pembebanan kan? Kita ada kombinasi kita sebesar Ki ultimate sama dengan 1,2 DL ditambah 1,6 LL. Nah, maka beban plat ini kan sudah kalian jadikan. Beban plat ini kan kebetulan karena ada beban hidup dan beban matinya, kalian sudah saya tulis Ki ultimate 1 itu kan akibat di beban plat nih, benar ya? Iya. 1,2 DL ditambah 1,6 LL yang di plat. Dimana nanti kalian akan ubah menjadi Ki E. Berarti Ki E nya ini kan sudah Ki ultimate, benar ya? Nah, lalu beban balok dan beban dindingnya gimana Pak? Beban balok kan termasuk beban mati, beban dinding kan termasuk beban mati. Nah, untuk balok dan dinding sebelum kalian jumlahkan menjadi Ki total atau berat total, Ki total ya, ini kalian kalikan dulu dengan ditambah, berarti kalian kalikan dulu dengan 1,2 beban balok ditambah beban dinding. Supaya apa? Di Ki E kalian kan sudah dipengaruhi oleh 1,2 DL ditambah 1,6 LL, benar kan?
Nah, sedangkan balok dan dinding kalian kan belum dipengaruhi oleh pengaruh 1,2 nih karena beban mati. Maka sebelum kalian totalkan, kalian kalikan dulu dengan 1,2, gitu ya. Ada yang mau tanya, paham nggak? Ini paham nggak? Jadi kan sebenarnya sama aja kalau misalnya kalian hitung sendiri, misal beban mati kalian hitung sendiri, kalian jumlahkan, beban hidup kalian hitung sendiri, kalian jumlahkan, di akhirnya pun nanti kalian akan kalikan dengan 1,2 dan 1,6. Di mana 1,2 ini punyanya dead load, 1,6 ini punyanya si live load. Maka walaupun saya balik caranya, hasil akhirnya juga si balok dan dindingnya harus kalian kalikan dengan faktor pengalinya, yaitu 1,2. 1,2 dan 1,6 itu apa sih? Itu adalah safety factor. Jadi sebenarnya bangunan kita desain itu mampu menahan gaya yang lebih besar daripada aslinya. Jadi misalnya gaya aslinya itu sebesar 1 ton, tapi si balok kita atau struktur kita desain untuk bisa menahan gaya 1,5 ton atau 1,2 ton. Sebenarnya itu. Jadi walaupun nanti dia gayanya misal meleset sedikit nih, oh gaya yang terjadi sebenarnya 1,1 ton misalnya, si struktur kita masih mampu menahan. Gitu. Makanya kita sebenarnya untuk analisa struktur itu banyak sekali faktor safety yang kita masukkan nanti. Nanti kalau kalian di desain bangunan bertulang, pelajarannya Pak Tumbingan, nanti kalian ada namanya reduksi tegangan. Gaya yang terjadi nanti kalian reduksi supaya nanti tulangan yang kalian desain nanti lebih banyak. Artinya kalau saya balik, tulangannya sudah didesain sudah overpower, sehingga nanti kalau gayanya bekerja atau tegangannya terjadi itu tidak berefek terhadap tulangan kalian atau beton bertulang kalian. Ya. Jadi si beban kolom yang pertama itu masuk ke beban mati? Enggak dong. Beban kolom itu akan menjadi beban terpusat. Nah, sedangkan kalau beban balok plat dan dinding kan satuannya apa? Kilogram per meter kan? Nah, saat sudah menjadi beban segitiga dan trapesium pun sudah kilogram per meter. Sedangkan kalau kolom kan satuannya kan cuma kilogram ya. Dia tidak akan menjadi beban merata. Nah, dia menjadi beban terpusat di mana di posisinya dia berada. Iya. Nah, kalau di portal posisinya kolom di mana sih? Selalu berada di titik-titik pertemuan antar balok. Jadi dia tidak akan menjadi beban di balok. Kalau saya gambarkan nih, ini balok sederhana ya. Ini beban akibat balok. Maka kolom kalian akan menjadi beban di mana sih? Akan menjadi beban di tumpuan. Benar kan? Akan menjadi beban di tumpuan. Nah, sekarang di tumpuan atau peletakan kalian di titik di mana berdirinya kolom itu kan merupakan peletakan ya. Kolom kalian ini akan berada di peletakan. Maka sebenarnya peletakan kita itu kan sendi, roll ataupun jepit, gitu kan? Itu kan mampu menahan gaya vertikal yang terjadi. Artinya dia tidak akan dipengaruhi oleh beban apapun yang bekerja. Mau segede apapun bebannya, dia tidak akan turun. Nah, masalahnya kalau mau berdiri tepat di peletakan, jadi sebenarnya tidak akan mempengaruhi apapun terhadap gaya reaksi yang terjadi. Dia akan berpengaruh di mana? Berpengaruhnya di gaya normal yang terjadi. Kalau untuk momen dia tidak akan mempengaruhi. Ya. Jadi seperti yang saya bilang,
Jadi beban kolom hanya kalian gunakan di mana? Di analisa pribadi.